Perkenalkan, nama saya Citra Anggraini dari Prodi S1 Kebidanan. Pengertian biomekanika dan biomekanika kerja. Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pengerja dengan peralatan, mesin, dan material, sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja. Jenis biomekanika. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu biostatis. Biostatik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam. B. Biodinamik. Biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh, yaitu kinetik. 2. Okupasional biomekanik. Okupasional biomekanik didefinisikan sebagai bagian dari biomekanik gerakan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Dalam biomekanik ini banyak melibatkan bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak yang akan dilakukan oleh organ tubuh, yakni kolaborasi antara tulang, jaringan penghubung, dan otot. Penerapan biomekanika. Salah satu penerapannya dalam tubuh manusia adalah ketika melakukan push-up. Dibuatlah alat peraga push-up untuk mengetahui hubungan antara panjang lengan massa dan sudut terhadap besar gaya dan torsi. Setelah alat terangkai, alat dieksperimenkan dengan variabel manipulasi massa 125 gram, 290 gram, 515 gram, dan panjang lengan badan 20,40,60 cm. Berdasarkan hasil eksperimen bahwa semakin besar panjang lengan badan, maka semakin besar pula gaya dan torsi. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula gaya. Jelaskan mengenai tulang, jaringan penghubung, dan otot. 1. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung, yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Connective tissue atau jaringan penghubung meliputi 3 bagian. Kartilage. Cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contoh, sambungan tulang iga dan pangkal tulang iga. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata, yaitu dikenal sebagai intervertebrata yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti. Vertebrata juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengahkan, dan memutar. Sedangkan disk berfungsi
sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antara tulang dalam stabilitas sambung atau untuk membentuk bagian sambung dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas rambut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dan menstabilkan sambungan. Contohnya, sambungan ligamen di antara seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya geseran harus diminimalkan. Ada dua jenis otot. Kerja otot dinamis yang ditandai dengan adanya proses berulang antara kontraksi dan relaksasi. Pekerja otot dinamis, pengerahan tenaga besar dan monoton, atau kontraksi otot berlebihan selanjutnya. CO2 dan air menumpuk menjadi nyeri otot atau bengkak. Selanjutnya otot menjadi memendek dan terasa kaku. Kerja otot statis ditambahi dengan adanya proses kontraksi yang berkepanjangan. Pekerjaan statis, otot tertekan lalu menyempitkan pembuluh darah, lalu peredaran darah terganggu, selanjutnya asam laknat menumpuk dan menjadi pegal-pegal. Kekuatan otot, setiap otot mempunyai kemampuan yang khas dalam menjalankan kerja biomekanik. Masing-masing memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketelitian geraknya sendiri. Kekuatan otot bergantung juga pada di mana dan arah kemana kekuatan itu dikeluarkan dalam dunia kerja, dan menjadi perhatian adalah kekuatan kerja otot. Kekuatan kerja otot bergantung pada 1. Posisi anggota tubuh yang bekerja arah gerakan kerja. 2. Perbedaan kekuatan antara bagian tubuh. 3. Usia. 4. Kecepatan dan ketelitian. 5. Daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Terima kasih video dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.